永绝后患。时过晃动，命在旦夕的好儿，有这样一个，绝对不行。要是被你，我好想我的爱，死者把我们，也不过，万一他们两个都出事，真的，或者是替他们做出血父母妇人之人，怎么？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Dan akhirnya guys, hari Jumat itu sudah tiba. Kerasa gak sih kalian? Seminggu tuh cepat berlalunya. Kayak kemarin baru Senin. Sekali kedip mata, udah Jumat aja ya kan? Yang ngerasain pasti banyak nih, kacau. Nggak berasa banget asli. So mari kita masuk ke part 108 Wameshouchi Perfect World. Di mana episode 110 kali ini kita semua bakal melihat Xiaohao yang sempat tumbang tapi dibantu oleh Dewi Willow sekuat tenaga untuk bertahan sementara. Ingat ya guys, bertahan sementara. Bahkan tulang tertingginya sempat disembuhkan sedikit. Nah, pertanyaannya apakah itu berhasil? Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita semua sudah melihat Xiaohao yang bertarung habis-habisan melawan Huang Yu. Super duper seru asli. Gak menyangka-nyangka pertarungannya seru sekali, tapi menjadi pertarungan terakhir Xiaohao guys. Sampai-sampai Xiaohao mati-matian pula. Tulang tertingginya pun digunakan sampai retak dan hancur. Serangan terakhir dilancarkan, yang terkuat berhasil menghancur serangan terkuatnya Huang Yu. Berakhir Huang Yu pun terbantai guys. Namun Xiaohao yang sudah terluka parah dan kehabisan tenaga, dia akhirnya terkubur di bawah salju. Jiwanya sempat keluar dari tubuh dan mengucapkan kata minta maaf kepada semua orang. Namun di akhir Dewi Willow pun muncul. Nah, gimanakah kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys ya. Berpindah ke sisi kota batu yang akhirnya bisa merasakan perasaan damai karena dewa terakhir si Huang Yu itu sudah dikalahkan. Semua pasukan diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh dunia kalau Xiaohao sang kaisar sudah berhasil mengalahkan 7 dewa alam atas. Kemenangan bagi ras manusia. Akhirnya kehidupan ke-8 domain pun terselamatkan karena hanya Xiaohao seorang. Di sisi lain, tepatnya di pegunungan es, Dewi Willow akhirnya muncul di hadapan jiwanya Xiaohao. Dia memancarkan kekuatannya sampai membuat semua daerah di sana kembali hidup. Segera jiwanya Xiaohao pun dia angkat dan dia bawa guys. Di sisi lain, tepatnya di tubuh asli, warisan dari Dewi Willow akhirnya bereaksi. Ingat ya guys, yang merah tadi yang dibawa oleh Dewi Willow itu jiwa tulang tertingginya. Sosok tubuh jiwa tulang tertingginya gitulah. Segera warisan peninggalan Dewi Willow mengangkat tubuh Xiaohao dan dia berikan kekuatan daya hidup terakhir. Nah, di sini Xiaohao masih bisa berdiri walaupun dia sekarat terkena serangan terakhir si Huang Yu kemarin. Ingat ya guys, daya hidup terakhir. Jadi Xiaohao hidupnya tinggal sebentar lagi. Di sisi lain, kedua orang tua Xiaohao yang bersedih. Mereka sudah mencari kemana-mana keberadaan anaknya itu, tapi tidak kunjung menemukannya. Sang ibu sedih bukan main, terus bertanya di manakah Xiaohao. Di sisi lain, ternyata warisan Dewi Willow itu hanya membantu Xiaohao untuk hidup sementara. Tujuannya agar dia masih mempunyai kesempatan untuk bertemu orang-orang yang ingin dia temui. Memberikan salam perpisahan terakhir guys.
Sedih banget kan? Malam harinya kota sudah merayakan kemenangan, kembang api di mana-mana. Sementara Xiahou masih kesulitan berjalan demi menemui orang-orang terakhir yang ingin dia temui. Yang membingungkan itu, kenapa mereka merayakan tanpa pemimpin alias Xiahou yang memenangkan pertarungan ini, guys? Padahal dia yang paling berjasa, kok nggak ada satu orang pun yang mencari dia ya? Aneh emang. Kalau memisi sedih asli, udah berusaha menjadi pahlawan tapi nggak ada yang ingat. Xiahou sangat ingin bertemu dengan kedua orang tuanya untuk terakhir kali. Tapi setelah dipikir-pikir, Xiahou tidak ingin meninggal di hadapan orang-orang yang dia sayangi. 命在旦夕的好儿，这样一个绝对不行。要是被你 Jadi dia pergi ke tempat musuh, namun seakan-akan dia masih sehat, guys. Tempat Xiahou pergi adalah Gunung Pulau. Dia ingin mencari adiknya terlebih dahulu. Saat sampai, si tetua tidak senang dan segera mengusir Xiahou. Pasti Xiahou ini membuat kekacauan kan? Namun Xiahou memastikan dia itu cuma ingin melihat adiknya saja dan tidak mau bertarung. Sang tetua sempat tidak menerima, guys. Namun gak lama dari itu, muncullah si Qin Hao dan mereka berdua segera pergi ke tempat khusus untuk berbicara empat mata. Xiahou ingin agar adiknya Qin Hao berbohong kepada kedua orang tuanya, walaupun Qin Hao tidak terima karena dia yakin masih ada cara untuk menyelamatkan kakaknya ini. Isi kebohongannya seperti ini, guys. Saat Xiahou berhasil membantai ketujuh dewa, dia pergi ke tempat pengasingan diri dan berlatih selama bertahun-tahun. Dan sekarang masalahnya, fondasi kultivasi Xiahou itu sudah rusak. Mau dia pakai obat suci sekalipun, udah gak ada gunanya, guys. Jadi benar-benar Xiahou ini sudah diambang kematian. Dia pun menitipkan pesan agar kedua orang tuanya dijaga baik-baik. Dan kalau semisal ada kesempatan, maka bawalah kedua orang tuanya ke alam atas. Dan Xiahou ingin itu terjadi secepatnya. Nah, di sini Mimin gak tahu nih, guys. Qin Hao itu seperti menggunakan formasi khusus di punggungnya Xiahou. Gak tahu gunanya buat apa, mungkin nanti kita bakal tahu. Kali ini Xiahou kembali ke desa batu yang lama, di mana tempat dirinya dibesarkan. Inilah perhentian terakhir Xiahou untuk dia jatuh tidur selamanya, guys. Tapi dia melihat bayangan-bayangan anak kecil. Teman dia dulu yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata, dia melihat sosok dirinya saat masih kecil yang merindui kedua orang tuanya, guys. Waktu terus berjalan dan akhirnya Xiahou pun tumbang. Tapi ternyata, guys, formasi yang tadi Qin Hao tanam itu buat melacak keberadaannya Xiahou. Dan sekarang kedua orang tuanya mengetahui lokasi dan langsung menghampiri dirinya. Xiahou segera dibawa untuk dirawat oleh para dokter. Dokternya bernama Chang Chong. Di sisi lain, hutan bambu Gunung Pulau, si Dr. Chang Chong memastikan cara dalam menyelamatkan Xiahou, yaitu mencari sesuatu hal yang bisa menggantikan tulang tertingginya. Dan mungkin satu-satunya yang bisa menggantikannya adalah tulang abadi milik Qin Hao. Kedua orang tuanya gak bisa menerima itu dong. Mereka ingin tahu apakah ada cara lain selain tulang abadi. Kalaupun ada, pasti sangatlah sulit untuk dicari di dunia ini, guys. Udah gitu, Xiahou sudah diambang kematian. Nggak ada waktu lagi. Mungkin Qin Hao bisa selamat setelah memberikan tulang abadinya. Tapi kalau gagal, maka Qin Hao bakal meninggoy. Xiahou juga mungkin bisa selamat bergantung kepada keberuntungan, guys. Jadi benar-benar semua ini sangatlah gambling alias tidak pasti. Qin Hao kasih tulang abadinya, mungkin dia bisa selamat tapi bisa juga meninggal. Nah, si Xiahou yang terima tulang abadinya mungkin bisa selamat tapi bisa juga gagal, guys. Membangunkan bukan? Dan kemungkinan berhasilnya pun cuma 40%.
也不过死着。 Sampai-sampai Dr. Chan Chong ini berhenti menangani masalah ini. Dia takut dia itu nggak kompeten dan tidak berhasil menyelamatkan Shahao. Kedua orang tuanya merasa gagal menjadi orang tua. Shahao sedari kecil sudah ditinggal sendirian. Pas gede malah harus bertarung sendirian juga melawan para dewa demi umat manusia. Benar-benar hidupnya itu penuh akan ujian. Hutang kedua orang tuanya begitu besar. Sampai-sampai si ibu rela mengorbankan nyawanya demi Shahao guys. Kalau semisal bisa. Namun sayangnya tidak bisa dan dia masih memiliki satu anak yang tidak lain adalah Qin Hao. Si ayah menyarankan mau tidak mau, mereka harus meminta adiknya Qin Hao membantu menyelamatkan kakaknya. Tapi mereka harus mencari metode pemulihan dulu, berjaga-jaga kalau semisal gagal. Kalau gagal, semoga aja Qin Hao masih bisa disembuhkan gitu. Dan muncullah Qin Hao, dia langsung mengatakan guys, dirinya sudah siap. 我已经准备好了。 Kalau semisal kedua orang tuanya memang menginginkan dirinya membantu si kakak, Qin Hao tidak akan menolak apapun perintah dari kedua orang tuanya. Namun gak disangka-sangka, para tetua dari Gunung Pulau memantau kejadian ini. Mereka tidak terima guys. Tulang abadinya Qin Hao itu bakal diberikan kepada Shahao. 仙骨是天尊所赐。 Di sisi lain, sang ibu yang begitu sedih. Dia sangat ingin menyelamatkan Shahao, namun di satu sisi juga, dia sangat khawatir. Karena resikonya semisal gagal, kedua nyawa anaknya itu menghilang guys. Nggak bisa diselamatkan. Mereka pun dilema tidak tahu harus bagaimana. Sampai-sampai si ayah berteriak ke atas langit. Kenapa langit begitu kejam kepada keluarga mereka? 为何要对我们一家如此残忍？上天！ Namun gak lama dari itu, muncullah anak buah yang menyampaikan pesan kalau para tetua meminta mereka berdua untuk hadir membahas soal permasalahan ini. Sang ayah sempat kesal guys, emang ada masalah apa yang lebih penting daripada anaknya? Mungkin masa yang dibahas itu mencari cara dalam menyelamatkan Shahao. Tapi ternyata itu semua cuma pengalihan. Karena salah satu tetua jadi memiliki kesempatan untuk menyelinap dan menusuk Shahao guys. Sang ayah yang menyadarinya segera kembali. Di sisinya Shahao walaupun dia sempat selamat, tapi dia sudah tidak bisa melawan. Sekali tinju aja dia langsung auto muntah darah. Si tetua senang bukan main, dia akhirnya bisa membalaskan dendam kepada Shahao yang membuat dirinya hidup sengsara. By the way, kalau kalian perhatikan, tangan kiri miliknya itu putus guys. Itu dikarenakan Shahao di masa lalu. Namun Shahao tidak takut sehingga adu kekuatan pun terjadi. Shahao masih bisa menggunakan sedikit kekuatan reinkarnasi untuk menahannya dan tuer. Muncullah si bapak yang menusuk tetua Shao Cheng tepat di dada. Disertai tusukan tombak langsung mengenai Shao Cheng dan tuer. Dia pun meninggal. Sialan ini Shao Cheng ya, bikin kesal asli. Shahao udah berusaha ngorbanin nyawa demi umat manusia, masih ada aja yang benci. Memang ya guys ya, manusia itu mau sebaik apapun pasti ada yang benci. Jadi bingung juga ya mau baik apa mau jahat. So langsung saja kita masuk ke bagian spoiler. Apakah Shahao bisa selamat dibantu oleh adiknya? Oke guys. Buat part 109 episode 111-nya, semua orang bakal berkumpul untuk melihat Shahao terakhir kali. Benar-benar hampir semua orang nih. Ada Qin Feng, kakek patriark, wanita-wanita alam atas yang dulu menjadi temannya Shahao, dan yang lain-lainnya. Besoknya adalah hari terakhir Shahao bertahan.
Dia pun seakan-akan mempersiapkan semua tulang tertingginya, tulang abadinya untuk dilepaskan dan diberikan kepada adiknya Qin Hao dan Tuer. Akhirnya Shihao pun meninggal setelah melepaskan semua kekuatannya. Tapi di dalam mimpi, dia bertemu dengan Dewi Willow, sempat menjulurkan tangannya dan memberikan salam perpisahan terakhir. Shihao pun dikubur tepat di bawah pohon. Namun di akhir-akhir ada burung berekor 7 warna, itu milik si Dewi Willow guys. Dia membawakan sesuatu kepada mereka, entah apakah itu. Apakah itu tulang tertinggi yang sudah disatukan oleh Dewi Willow? Menarik. Nggak mungkin kan Shihao meninggal sebelum dia naik ke alam atas, ya nggak? So, selesai dulu untuk part 108, update lagi nanti untuk part 109, episode 112-nya di minggu depan lagi ya. Sorry, 111-nya guys. Dan pastinya hanya di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.